Jujur perkara yang sekarang sangat amat concerning buat gue. Kenapa begitu? Karena jelas ya gue kerja di rumah dan gue sangat amat bergantung sama listrik. Dan kalau misalkan tiba-tiba ada pemadaman tanpa gue tahu ya kapan pemadaman itu harusnya terjadi, ini bener-bener ngeganggu pola kerjaan gue banget. Dan bahkan saking concerningnya, gue pun udah ngebahas ini di video ngopi beberapa hari yang lalu ya. Judulnya Pertalite Ngantri dan Perkara Sering Mati Lampu. Lu bayangin, dalam seminggu terakhir, gue mati lampu 3 kali. Gue tinggal di Kabupaten Bogor, satu kabupaten sama Pak Prabowo, anjir. Sumpah, tetap mati lampu gue. Mati lampunya itu nggak yang ketika gue lapor langsung nyala gitu loh. Itu kan biasanya gara-gara ada mungkin pabrik yang bandel naikin watt gitu ya, terus habis itu ditegor kan, akhirnya nyala lagi. Ini kagak, mati lampunya bisa sampai 3-4 jam, udah kayak pemadaman. Ya, dan yang lebih kagetnya lagi adalah setelah gue cek di media sosial, ternyata nggak cuma gue doang yang ngerasain pemadaman listrik, tapi banyak banget. Terus di Twitter ada yang inisiatif gitu ya, ngecek medsosnya PLN, ternyata banyak banget tuh di instastorynya. Wah, mohon maaf kami ada pemadaman listrik, gak cuma satu daerah doang tapi banyak banget. Gua cek di Google, gila ternyata makin banyak berita itu. Jawa Barat, Maluku lah, daerah Jawa Tengah lah, dan masih banyak lagi. Nah, waktu gua buat video ngopi ini ya, alasannya itu katanya gara-gara ada pembangkit listrik tenaga uap yang melakukan pemeliharaan. Cuman waktu gue ngebahas itu ada rumor sebenarnya yang gue kagak ngebahas, soalnya kan ini masih rumor. Katanya ada pasokan batu baranya yang kurang gitu ya, bisa diterima sama PLN, soalnya harga ekspor batu baranya itu justru lagi naik di global. Jadi produsen batu bara di negara kita itu lebih milih ngejual batu bara keluar dibandingin ke negara kita sendiri gitu kan. Aneh ya, maksudnya kita negara eksportir batu bara tiba-tiba sering ngalamin mati listrik bergilir kayak gini. Terus waktu gue cek di Facebook, bahkan sampai admin Lambe Hardware PC pun langsung ngabarin kita untuk beli UPS, anjir. 8 juta, 2 juta, 8 juta. Iya ampun. Beliau bilang kayak serius, kalau kerjaan kalian sangat bergantung pada komputer, segera beli UPS kalau udah ada duitnya. Kami dapat kabar at least kemungkinan seminggu ke depan bakal ada pemadaman listrik bergilir nasional atau cuma provinsi tertentu, belum tahu. Karena menipisnya stok batu bara nasional untuk industri listrik. Gosipnya sih bukan karena batu bara kita habis, tapi karena harga batu bara di pasar ekspor sedang tinggi dan pemerintah masih pakai harga rendah untuk beli stok batu bara itu. Jadi asumsi kami kalau misal pemerintah setuju harga batu bara yang baru, besar kemungkinan tarif dasar listrik akan naik. Ya siap-siap ya dengan fenomena seperti ini. Nah awalnya ketika rumor itu muncul, ada berita langsung dari Pak Bahlil kalau misalkan rumornya salah. Ini dari CNBC sendiri tanggal 11 Juni ya. Yang bilang kayak Bahlil bantah pemadaman listrik dipicu batu bara langka. Kenapa tiba-tiba gue buat video ngopi ini? Karena di tanggal 17 Juni 2026 akhirnya Kementerian SDM mengaku kalau misalkan PLN kurang 20 juta batu bara yang dikontrakan. Dari berita ini kita tahu kalau misalkan rumor tersebut kemungkinan besar benar. Kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sebelum kita bahas bareng-bareng, gue pengen kita sama-sama baca dulu bagaimana klarifikasi dari pemerintah terkait rumor yang beredar kalau misalkan PLN kekurangan batu bara. Jadi berdasarkan dari CNBC dijelasin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membantah bahwa kondisi pemadaman listrik yang terjadi di jumlah daerah di Pulau Jawa termasuk Jakarta dan Bandung disebabkan kelangkaan batu bara. Dia juga mengupayakan agar tidak lagi terjadi pemadaman. Ya, sampai hari ini malam ini juga rapat sama PLN untuk membahas masalah ini. Masalah batu bara langka nggak bener katanya. Karena penugasan kita sudah 170 juta ton, kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan. Ini tanggal 11 ya. Menurutnya kondisi pemadaman ini murni terjadi adanya permasalahan dalam mesin pembangkit. Dalam kesepakatan itu, Bahlil juga membenarkan bahwa memang terjadi adanya pemadaman. Hanya saja ada beberapa trouble di beberapa mesin seperti yang disampaikan PLN dan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Kemarin memang ada pemadaman, belum maksimal, ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan, jawabnya. Lebih lanjut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah dan PLN berupaya untuk tidak ada lagi pemadaman bergilir di mana kita upayakan untuk segera tidak ada lagi pemadaman, katanya. Sebelumnya, juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia juga membantah pemadaman listrik yang terjadi sebabkan menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit PLN. Di mana tidak ada pasokan batu bara yang menipis, yang pasti memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang. Sebelumnya, PLN sudah menyampaikan pengumuman resmi perihal pemadaman ini melalui media sosial. Setidaknya ada 14 daerah di Jawa Barat yang terdampak pemadaman listrik bergilir dari Rabu kemarin.
Permasalahannya yang mati lampu nggak cuma di daerah Jawa Barat. Seminggu kemudian akhirnya ada juga berita lanjutannya seperti ini. Dimana katanya PLN kurang 20 juta batu bara yang dikontrakan. Ini rame banget di Twitter dan di threads. Orang-orang langsung pada bilang kayak tuh kan bener apa yang diromorin. Ini pun kejadian ya waktu naikin harga Pertamax dan Pertalite kan. Awalnya kan ada rumor tuh yang ngasih tahu table harganya bakal naik, tapi ternyata yang naik cuman yang round 98 doang. Lama-kelamaan bener gitu harganya. Cuma diur doang. Ini pun kejadian lagi anjir. Katanya Menteri SDM, kondisi perusahaan listrik negara ya saat ini tengah defisit 20 juta metrik ton batu bara yang dikontrakan. Hal ini diungkapkan saat rapat kerja dengan Komisi 12 DPR beberapa waktu lalu, di mana Bahlil menyampaikan kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang batu bara sekitar 190 juta ton untuk memenuhi kebutuhan PLN, dilansir dari Detik Finance. Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134, berarti kan tinggal kurang 20 juta lagi yang belum dikontrakan. Oke, ini kalau misalnya lu cek di Twitter ya banyak yang menganggap kalau nggak masuk akal. Kenapa begitu? Karena balik lagi Indonesia negara penghasil batu bara ya, salah satu eksportir terbesar di dunia, tapi kita benar-benar punya masalah kekurangan batu bara gitu. Ironis banget gitu di saat yang bersamaan. Bahlil mengungkapkan bahwa PLN membutuhkan batu berkalori medium yang berkualitas lebih baik untuk operasional pembangkit listrik, akan tetapi jenis batu bara tersebut semakin sedikit. Sebelumnya, Bahlil telah rapat bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dan jajaran direksi selama hampir 5,5 jam. Pertemuan itu membahas kepastian pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN. 4 hari lalu, saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan direksi PLN kurang lebih sekitar 5,5 jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun deformasi yang terjadi multi-interpretasi. Bahlil juga menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan langsung sebagai upaya pengawasan energi primer agar hal terkait tidak berlangsung berkepanjangan. Nah, agar tidak begini terus, maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kalian. Jangan kita baku tipu terus kerjanya, katanya begitu. Yang ada korban siapa? Masyarakat lagi gitu loh. Gue kayak, kan tiap kali mati lampu pasti langsung nelpon call center PLN gitu. Setiap kali gue lapor itu pasti disuruh nyatet kan nomor aduannya. Baru kemarin tuh waktu mati lampu gue nelpon, mereka udah gak nyuruh lagi gue nyatet nomor aduannya gitu. Karena mungkin gak cuman gue yang udah protes, tapi udah banyak banget gitu loh. Di Twitter itu bahkan udah banyak banget akun-akun yang kayak bilang, kan bener gue. Bahkan lu bisa lihat sendiri postingan dari TXT Saham ya, dimana adminnya bilang akhirnya isu yang selama ini benar. Isu yang soal penyebab pemadaman listrik bergilir jauh blackout akhirnya dikonfirmasi langsung oleh Kanda Bahlil. Mengungkapkan bahwa PLN kekurangan pasokan batu bara untuk membangkit harga batu bara acuan global dan harga yang mau dibeli PLN selisihnya sangat jauh sehingga produsen enggan menjualnya ke PLN. Untuk mengatasi persoalan kekurangan batu bara ini, Kementerian SDM akan membentuk tim pengadaan batu bara kalori medium. Semakin lu nge-scroll postingannya TXT Saham ini semakin menarik lagi. Apalagi ya buat lu semua yang concerning soal permasalahan ini. Ada satu kompilasi postingan yang menarik banget, yang ini nih, yang kronologi fatal tata kelola energi dari obsesi pajak sampai Jawa terancam blackout. Jadi menurut adminnya ya, ketika ngebedah kronologinya, ada babak pertama yaitu ambisi setoran APBN dan aksi cut produksi, di mana semua bermula saat harga batubara global anjlok akibat oversupply. Bahlil punya ide jenius. Sebagai salah satu top eksportir dunia, Indonesia melakukan cut produksi biar harga komoditas terkerek naik. Tujuannya biar setoran pajak ekspor ke APBN makin gemuk. Akhirnya beneran kejadian. Batubara terkerek naik akibat bonus ketegangan geopolitik AS Iran di Selat Hormuz. Harga batubara global pun beneran terbang ke 40,7%. Tembus US dollar 151 per ton. Sorry, gue salah nyebutnya ya, maaf. Babak kedua, si Malakama demo dan mogok jual massal. Saat harga dunia melonjak, ada aturan Domestic Market Obligation DMO. Pengusaha wajib pasok 30% produksinya ke dalam negeri. Masalahnya, harga demo untuk
PLTU PLN dicekek mati di $70 per ton. Bandingkan dengan harga batubara acuan atau HBA Juni 2026 yang nangkring di $121 per ton. Selisihnya kelewat jauh. Pengusaha swasta raksasa memiliki IUP kayak Adaro, Bumi Research, KPC, Sinarmas hingga ITMG jelas lebih memilih ekspor demi ngejar cuan daripada nombok jualan murah ke PLN. Ada lagi babak 3 ini gokil banget adminnya, anjir bener-bener ngerti banget bagaimana permasalahannya kalau misalnya gue lihat ya. Babak ketiga, Sumatera blackout dan jurus ngeles PLN. Oh my god. Buat gue yang cuman ngelihat informasi dari media nasional aja gitu ya, ini tuh bener-bener damn. Ada informasi yang banyak banget yang mungkin tidak tercover juga gitu ya. Efek mogok jual ini bikin pasokan bahan bakar pembangkit sekarat. Begitu Sumatera mengalami blackout, PLN langsung pasang tameng klasik menyalakan faktor alam, petir dan pohon tumbang. Saat isu PLN kehabisan bahan baku mulai senter tercium. Kementerian SDM ikut membantah dan berdalih kalau itu murni pembayaran terjadwal. Iya, yang katanya ada jalur yang terputus gitu ya, jalur listrik utama yang terputus, yang bahkan dikasih lihat kabelnya gitu. Terus kalau misalnya kita cek emang ada cuaca yang ekstrim ya, meskipun gak ekstrim-ekstrim banget. Coincidence? I think it's not ya. Babak 4, Jawa blackout dan skenario over investment masa lalu nggak kelar di Sumatera. Giliran Jawa yang kena hantam blackout, publik bingung. Bukannya zaman Presiden Jokowi dulu kita klaim kelebihan pasokan oversupply listrik dari pembangkit swasta. Betul. Dulu pemerintah kepedean pertumbuhan ekonomi bakal tembus 8%. Mahakarya bikin proyek pembangkit mega besar. Realitanya ekonomi cuma tumbuh 5%, pasokan listrik yang numpuk. Tapi giliran krisis komoditas sekarang, pembangkitnya malah nggak punya bahan bakar. Babak kelima, Bahlil mengaku jujur di depan DPR, di mana skenario tutup-tutupi ini akhirnya runtuh total pas rapat kerja Komisi 12 DPR. Ini rapatnya dilaksanakan tanggal 15 Juni. Berdasarkan berita utama Tempo, Bahlil akhirnya belak-belakan mengakui kalau PLN emang kritis pasokan batubara kalori medium. Pengusaha ogah lepas barang karena harga demo nggak masuk akal buat operasional mereka. PT Bukit Asam atau PTBA milik negara jelas nggak cukup sendirian buat nanggung beban listrik interkoneksi Jawa Sumatera. Kenapa negara kalah sama swasta? Kenapa nggak main cabut izin? Ini buah simalakama birokrasi, geng. Kalau PLN nekat beli di atas harga DMO demi nurutin kemauan pengusaha, besoknya direksi PLN langsung dicomot kejaksaan dengan pasal merugikan keuangan negara alias jadi tersangka korupsi. Mau main cabut izin, swasta terlalu powerful karena mereka yang pegang kendali volume produksi terbesar di Indonesia. Dimana kesimpulannya, krisis energi ini bukan karena alam atau cuaca, tapi murni kegagalan sistemik, sistem komando yang gak matang memitigasi resiko makro. Menjaga modal energi bangsa itu butuh teknokrasi yang presisi, bukan sekedar hitung-hitungan di atas kertas buat nyari setoran instan. Sekarang rakyat kehabisan kesabaran dan sosialnya cuma bisa pasrah menunggu tim pengadaan baru dibentuk. Selamat menikmati kegelapan akibat salah urus komoditas. Sekali lagi, ini postingan menarik banget ya dari TXT, dari saham. Gue pun sering banget ngeliat bagaimana kiriman-kirimannya beliau gitu ya terkait berita-berita negara yang selama ini mungkin lagi rame banget dibicarakan. Ya silakan lu cek sendiri akunnya. Menurut gue ini worth it buat lo ikutin. Jadi setelah gue buat video ngopi yang masih positive thinking gitu ya, kalau mati lampu ini cuma gara-gara pemeliharaan, ternyata 1 minggu kemudian balik lagi. Gue ngerasa kayak dihianati sama informasi. Apakah gue bakal terus merasakan seperti ini? Akibat konsekuensi mungkin ngeliat informasi dari berita resminya dulu gitu ya. Yang mana akhir-akhir ini mungkin rumor-rumornya tinggal nunggu waktu doang, akhirnya dibenarkan. Ya apapun itu, kayaknya itu aja mungkin bisa gue sampaikan ya terkait permasalahan mati lampu. Ini huge information banget yang mungkin lu tahu. Bye-bye aja, semoga nih pemerintah beneran bisa menyelesaikan permasalahannya. Udah 3 kali mati lampu, semoga nggak ada perangkat lu semua gitu ya yang tiba-tiba hancur gara-gara berkali-kali pemadaman. Beneran dah, sebenernya kalau misalnya pemadaman dijadwalin kapan gitu ya dan kita semua tahu sih wajar gitu, tapi ini masih kagak dikasih tahu tiba-tiba mati lampu gitu ya. Gue nggak tahu kapan, dan ini tuh frekuensinya nggak yang sekali 2 kali. Jadi terima kasih banyak udah nontonin, sampai jumpa lagi nanti. Gue undur diri, sampai jumpa.